Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ketemu lagi di channel Abu Mikdad. Saat ini masuk lagi di playlist perjalanan hidup. Mohon maaf, qadarullah kita baru bisa buat videonya. Nah, saat ini nggak usah pakai lama-lama lagi. Saat ini kita akan masuk ke dalam bab dalam hidup saya, yaitu ini ujian atau teguran dari Allah. Maksudnya adalah saat itu dalam sebuah keluarga itu pasti diidamkan untuk dapat memiliki keturunan sebagai sunatullah, untuk dapat memiliki seorang anak ataupun beberapa anak. Namun qadarullah kita belum dapat ngomongan sama atau anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena saat itu kami masih gak terlalu peduli dalam awal-awal pertama kali pernikahan kita di 2018. Santai, kita masuk dalam arti kata kita santai. Cuman lama-lama kenapa kok ini makin ganjel gitu di hati. Kita kok belum punya anak, sedangkan adik-adik saya atau kerabat-kerabat saya ini udah nambah lagi, masya Allah, subur banget gitu. Kenapa saya enggak? Kenapa saya dan istri itu enggak bisa gitu? Soalnya kami malah nggak tahu kenapa penyebabnya. Akhirnya kami coba dengan segala cara, kami coba googling gimana caranya untuk apa yang salah sih, untuk mengetahui apa yang salah dari kami gitu. Akhirnya menurut Google saat itu kami harus melakukan pengecekan apakah dari istri yang bermasalah atau dari suami yang bermasalah. Maksudnya bermasalah dalam arti kata ini ya, eh, apa namanya, alat reproduksinya. Nah, akhirnya setelah dicek, pertama cek istri dulu, kebetulan cek istri dulu karena yang bisa dijangkau. Setelah itu ada klaim dari dokter bahwa ini termasuk yang susah untuk hamil istri istri saya, karena sel telurnya kecil-kecil, kata dia. Apa itu namanya pak saya istilahnya, PCOS. PCOS itu tahu panjang dari apa, istri saya sering sebut PCOS PCOS gitu, sel telurnya kecil. Nah, tambah lagi masih ada bekas dari keguguran istri kami itu di 2018. Jadi kami lakukan pengecekan itu sekitar tahun 2021, kalau kata 2021. Nah, di tahun sebelumnya 2018 itu istri pernah keguguran. Yang lucunya apa, kami nggak tahu gitu. Aneh sekali, kami nggak tahu karena nggak ada pengecekan segala macam. Istri juga saat itu masih kerja, nggak ada tanda-tanda kehamilan. Tiba-tiba menstruasi sakit perutnya besar, terus setelah di kamar mandi keluar gumpalan besar gitu, darah, ada gumpalan yang gitu, dipoto sama dia, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya diklaim bahwa ini adalah calon janin yang udah keguguran gitu, usianya baru berapa minggu gitu, 1 minggu atau 2 minggu, kurang dari itu lah. Nah, setelah itu 2020 kami melakukan, 2021 kita melakukan pengecekan, lalu dirujuk untuk dikuret tindakan gitu. Istri akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk tindakan tersebut. Ya udah, alhamdulillah. Setelah itu kami menjalankan apa yang diperintah sama dokter. Maksudnya step-stepnya bahwa harus kayak gini, harus kayak gini. Karena permasalahannya katanya itu cuma sel telurnya aja yang kecil. Udah itu, selebihnya insya Allah bisa, kata dia, kata dokternya. Ya udah, kami coba itu dan alhamdulillah setelah kualitasnya itu, menstruasi istri, siklusnya itu jadi bagus. Yang udah berantakan ini jadi bagus. Di setiap bulan itu menstruasi tepat, dan tiba setelah itu 3 bulan, qadarullah hamil istri saya di tahun 2021, benar 2021 akhir, sebelum saya pindah ke Rusum itu kami tes pack. Istri saya langsung ngerasa nggak enak nih perutnya nih. Apa namanya, kayak ada mual-mual gitu. Akhirnya
kami 1 minggu sebelum pindahan, 1 minggu sebelum pindahan, istri udah bilang gimana nih, ya udah tes pack. Saat di hari H mau pindahan, istri baru beli alat tes pack, dia baru berani tes lagi, karena sebelumnya gagal terus. Nah pas tes pack di kamar mandi dia cuma teriak, sayang, kaget. Dalam hati saya ini, wah, nggak pernah kayak gini saya tes pack nih, saya udah berharap aja nih. Nah pas dia keluar itu sumbernya ngasih alat alat tes packnya, saya tahu garisnya 2 getar, dia gemetar. Itu saya langsung lihat, masya Allah, saya nggak berani, nggak bisa pegang, saya tiba-tiba dan kok saya lemas, sujud syukur saya di situ. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya sampai masya Allah. Itu saya nggak bisa gambarin perasaan gimana. Bahagia sekali, bahagia banget. Saya nggak pernah dapat kabar itu soalnya, nggak pernah dapat kabar itu. Alhamdulillah saya senang sekali. Kami berdua bahagia gitu. Itu detik-detik sebelum pindahan. Akhirnya udah kita langsung ke bidan cek, langsung cek langsung ke bidan. Wah saya muter kemana-mana, bidan itu kebetulan di hari Sabtu atau hari Ahad gitu. Intinya hari libur, saya lagi libur kerja. Nah nyari klinik pada tutup. Akhirnya kita ke Koja, itu adalah rumah sakit, klinik Hilda di situ. Cek, eh, apakah benar saya hamil, ternyata benar, alhamdulillah positif hamil. Kondisinya waktu itu udah 3 minggu, 3 pekan. Wah itu saya bahagia banget. Aduh saya bilang udah disuruh jaga sama dokter, jaga jangan capek-capek karena apa namanya ini ada riwayat yang kurang baik, dia minta untuk dijaga segala macam. Saya bilang ya udah, pas pindahan ya mau nggak mau udah dia eh, cukup dimantau aja. Selebihnya waduh udah gerakin semua pasukan bayaran, pasukan bawah tanah, bantuin pindahan. Nah setelah itu berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan nggak ada kendala. Ada sih kendala waktu itu, cuman karena ketidaktahuan kami ya, kayak misalnya kami berhubungan di saat lagi usia janin itu di bawah 3 bulan, katanya trimester pertama itu kalau bisa jangan berhubungan dulu gitu, karena sel sperma itu bisa mengundang untuk mules-mules gitu intinya. Nggak ngerti lah saya bahasanya apa, intinya jangan berhubungan dulu katanya. Udah saya kebablasan berhubungan, keluar pendarahan, tapi pas dicek ke dokter alhamdulillah nggak ada apa-apa, maksudnya ngeflek gitu, ngeflek bahasanya. Nah setelah itu eh, kegalauan menyelimuti keluarga di rumah kami nih, karena eh, di tanggal berapa ya saya lupa, intinya di saat lagi udah di minggu ke 22 atau 23, 20 22 kalau nggak salah, di pekan ke 22 kehamilan itu istri saya tuh malamnya itu mules, malam Sabtu mules, perutnya sakit segala macam, keluar darah gitu, ngeflek, ngeflek. Terus yang paling itu perutnya sakit, kata dia perutnya sakit, cuman hilang, sakit hilang. Kami nggak ngerti, maksudnya kami baru belajar sedikit gitu mengenai kehamilan, tanda-tandanya segala macam, kami baru belajar sedikit. Nah tiba di hari Sabtunya ada keluarga kunjung ke rumah, nanya kabar segala macam, oh didoain, semoga janinnya baik-baik aja segala macam, karena kami saat itu eh, sedih, galau gitu, apa yang harus kita lakuin gitu, karena kita nggak ngerti ini kehamilan pertama kita secara ofisial gitu, secara resmi, yang kita nggak skip. Nah akhirnya setelah keluarga pulang itu malam minggu, hujan besar, itu jam setengah 10 malam. Istri udah langsung, mules banget suami, kata dia gitu, mules banget. Udah saya elus lagi, hilang berapa waktu. Nah jam setengah 11-an itu saya ketiduran. Nah istri ternyata buang air pipis gitu, maksudnya setelah dia buang air, dia pas lagi dalam kondisi mohon maaf lagi cebok, dia ngerasa ada sesuatu nih yang dia sentuh kayak balon.
Wah, dia panik, langsung panggil saya, bagaimana ini? Saya bilang udah, kita langsung ke dokter, langsung rumah sakit IGD gitu maksudnya, ngecek. Nah, gak ada kodarullah, nggak dapet dapet tuh Grab card tuh. Aduh, saya sampai sampai cari-cari taksi di ujung gang, dari ujung Rorotan sampai ujung Marunda itu saya cari taksi sepanjang jalan itu, nggak ada, nggak dapet. Malam-malam hujan-hujan, Grab car nggak diambil-ambil. Setelah 1,5 jam kalau nggak salah, itu jam 12-an itu, baru ada yang mau ambil Grab, ojek online, eh, mobilnya gitu. Grab car-nya baru datang, baru ada yang mau ngambil gitu. Qadarullah, akhirnya udah kami ke rumah sakit terdekat, rumah sakit Cilincing. Dicek kehamilan istri saya itu sekitar 22 atau 23, saya lupa. Dokternya ngomong, dari IGD-nya ngomong, Pak, ini udah pembukaan ke-9, pembukaan ke-7. Wah, kaget saya, pembukaan berarti tanda-tanda orang mau lahir dong. Iya, wah, kayak nggak mungkin karena 20 usianya masih kurang lebih 5 bulan. Saya bilang usia kandungan yang nggak mungkin ya dok, saya bilang. Benar kok, benar. Saya langsung sedih gitu, saya telepon orang tua saya datang. Saya siapa tahu lebih ngerti kan. Dijelasin, ya udah kata dia, ikutin kita dokter, karena nggak tahu juga gitu, karena orang tua saya cuma tahu sebatas yang terlihat aja, dokter yang tahu dalamnya. Akhirnya saya penasaran, saya bilang udah bungkus, saya cabut aja ke rumah sakit yang lebih besar gitu. Saya naik taksi, saya tanda tanganin beberapa surat di rumah sakit bahwa saya menolak untuk dilakukan tindakan, karena di situ nggak ada dokter objinnya gitu, karena saya dalihnya ini bukan dokter objin, ini dokter umum, saya bilang gitu. Jadi saya mau dokter objin ada di salah satu rumah sakit dekat situ, rumah sakit Koja. Saat itu akhirnya kami jalan ke sana, rumah sakit Koja itu, ada dokter objinnya, dicek langsung sama dia, dicek tadi ya Pak, ini udah pembukaan ke-9, dikit lagi udah mau sempurna nih pembukaannya nih, ini udah nggak bisa dipulangin kata dia, ini harus diambil tindakan. Waduh, saya makin bingung aja, udah usia kandungannya masih kecil banget, saya bilang. Akhirnya dia nggak bisa ngasih pilihan lain kecuali itu. Udah, saya bilang lakuin aja lah. Saya udah berdoa sama Allah, eh, apa yang terbaik untuk kita cuma Allah yang menentukan gitu kan. Setelah 1 hari akhirnya keluar dia. Istri saya lahiran kurang lebih di jam 10-an ya, apa setengah 10. Yang lihat sendiri, saya nemenin istri, anak saya sendiri lahir. Anak saya perempuan, udah di info juga sama dokter kalau beratnya di bawah 500 gram susah untuk diambil tindakan, kalau di atas 500 gram bisa diambil tindakan. Pas lahir itu 200 sekian gram, 250 atau 270-an gram, nggak nyampe 300 gram. Akhirnya udah, dokter nggak bisa melakukan apa-apa, saya cuma bisa duduk nangis, nggak bisa apa-apa, saya cuma nangis aja, sedih sekali gitu, karena saya nggak bisa lakuin apa-apa. Akhirnya saya melihat dia di di tempat inkubator itu, dengan ya udah, yang saya bisa lakuin saya cuma bisa berdoa sama Allah biar Maryam ini, namanya Maryam, perempuan, untuk bisa menjadi tabungan atau bisa jadi syafaat nanti, bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ketika Allah mendengar suara teriakan berisikan anak-anak kecil, lalu Allah bertanya kepada malaikat, ya Allah sesungguhnya mengetahuinya, siapakah yang berisik itu? Kata malaikat, itu adalah suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik dan dia ingin membawa orang tuanya ke surga. Lalu Allah dengan kebijaksanaan dan kemurahannya mengatakan, masukkan orang tuanya anak tersebut ke dalam surga. Itu satu. Lalu berikutnya ada hadis juga dari Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang anak muslim yang meninggal sebelum balik, dia pasti masuk surga, dan saat dia meninggal itu ada di Baitul Makmur beserta dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi anak-anak muslim yang belum balik namun udah meninggal, dia akan tinggal bersama Ibrahim sebelum hari kiamat nanti di Baitul Makmur. Baitul Makmur itu sekedar informasi seperti Ka'bahnya orang muslim, tapi itu Ka'bahnya para malaikat yang tawaf
setiap hari 70.000 malaikat di situ, dan di situ ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang menguatkan kami. Nah, akhirnya kami berpikir ini ujian atau teguran dari Allah. Kami terus berhusnuzon kepada Allah. Gak mungkin kita dalam kondisi kayak gini malah makin memperburuk keadaan dengan berseuzon kepada Allah bahwa Allah jahat segala macam. Enggak. Kami coba menguatkan masing-masing. Saya kepada istri kepada saya. Akhirnya sampailah di kita itu salah satu ceramah dari Ustaz Khalid Basalamah. Dia mengatakan ada suatu terjadi peperangan. Ada seorang ibu mencari anaknya yang balita, anaknya yang masih kecil. Mencari di tumpukan-tumpukan mayat-mayat dalam peperangan tersebut. Para sahabat dan Rasulullah SAW melihat ibu itu mencari. Akhirnya dia temukan anaknya dalam kondisi masih hidup, dipeluk, dicium, disayang, bahkan nggak mau dilepas pelukannya karena bahagia sekali anaknya ternyata masih selamat. Itu mencerminkan rasa sayangnya kepada anaknya itu sangat besar. Lalu Rasulullah SAW mengatakan pada para sahabat, lihatlah anak itu. Bagaimana kalau misalnya kita tawarkan anak kepada ibunya untuk kita cemplungkan ke dalam apa yang akan kita buat? Apakah dia akan memberikannya? Kata sahabat yang nggak mungkin Rasulullah, karena dia sangat menyayangi anaknya. Begitulah juga Allah lebih menyayangi kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Nah, itu yang saya tangkap, bahwa Allah paling mengetahui kita dan paling menyayangi kita daripada orang tua kita, daripada siapapun yang ada di bumi ini. Jadi nggak mungkin Allah menyiapkan suatu hal yang buruk kepada kita. Allah pasti akan menyiapkan yang baik kepada kita. Terus berkhusnuzon kepada Allah. Karena nanti Allah akan terus beri nikmat kepada kita. Allah nggak mungkin, orang yang menyayangi kita nggak mungkin pengen kita celaka. Jadi nggak ada tuh istilah-istilah bahwa Allah sengaja melakukan ini untuk orang-orang yang biadab segala macam. Enggak. Allah pun pengen yang terbaik, kan kita aja pilih ini yang buruk. Ada nikah kita pilih zina, ada yang halal kita pilih yang haram, ada jujur kita pilih bohong, ya kan? Ada pilihan semua gitu. Tapi kita pilih yang buruk terus kebanyakan. Seuzon terus kepada Allah. Saat itu saya berhusnuzon kepada Allah bahwa mungkin ini yang terbaik untuk kita. Allah tahu ini yang terbaik untuk kita. Akhirnya setelah beberapa waktu saya berpikir mungkin ini memang benar jalan dari Allah, karena Allah tahu kita belum siap untuk menjadi orang tua saat itu. Alhamdulillah setelah itu berjalan, hamil lagi, istri hamil lagi tanpa kita tahu lagi. Kejadian hamil yang ketiga, dan seperti kehamilan yang pertama lolos gitu aja. Berikutnya alhamdulillah kehamilan keempat kita jaga benar-benar, di usia 37 disaranin untuk sesar. Alhamdulillah kita terima sesar langsung, dan lahirlah anak kita yang ini cowok, laki namanya Migdad. Saya ambil dari nama dari sahabat Rasulullah SAW yang kemampuannya seperti 1000 pasukan perang, yaitu Al-Migdad bin Amr, yang ketika di perang Badr dia memberikan pendapatnya. Ketika Rasulullah bertanya, berikanlah pendapat. Abu Bakar berdiri, Umar berdiri. Terus berikutnya adalah Al-Migdad berkata, di situ kata-katanya yang luar biasa, yang saya terngiang-ngiang, bahwa pergilah engkau kemana saja, niscaya kita akan ikut, dan kami tidak akan mengatakan seperti yang Bani Israel katakan kepada Nabi Musa. Maksudnya adalah saat disuruh perang, di salah satu surat saya lupa nama suratnya, itu Nabi Musa berkata kepada Bani Israel bahwa kita disuruh berjihad kepada Allah, memerangi pasukan yang ada dalam Palestina untuk kita usir dan kita bisa masuk di situ. Lalu Bani Israel ngomong dengan songongnya, dia bilang, pergilah engkau dan Tuhanmu, perangilah mereka, jika menang baru ajak kami untuk masuk, baru kami mau masuk. Kami nggak akan masuk sementara orang-orang itu masih ada di dalam. Songong sekali, kurang ajar. Karena kata Migdad, pergilah engkau dengan Tuhanmu dan niscaya kami akan bersama engkau dan Tuhanmu, kata Al-Migdad. Di saat perang Badar itu luar biasa, dan Al-Migdad berikan pendapat itu. Bahkan kalau nggak salah kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kata-kata itu lebih aku cintai daripada kata-kataku sendiri. Sesungguhnya aku berharap kata-kata itu keluar dari mulutku, karena bobotnya berat.
Terus tambah lagi, jangankan satu peperangan, kalau misalnya disuruh ke Birokal Jimat, itu satu kawasan yang akan dilalui lebih dari 70 desa atau 70 kampung yang ingin memerangi Islam. Kami siap, jangankan satu perang, 70 perang pun kita siap. Dan jadi benar luar biasa kemampuannya. Itulah yang saya kasih nama Mikdad kepada anak saya yang cowok ini, yang pertama cowok ini. Oke, mungkin itu aja. Dan saya kesimpulannya adalah eh, Allah menyayangi kita. Allah sangat sayang sama kita. Dan kita terus berhusnuzon kepada Allah. Nggak boleh kita seuzon kepada Allah. Dan itu karena itu termasuk dari bagian dari iman. Gitu. Karena Allah pencipta kita, ialah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Kapan dan di mana Allah pasti akan menempatkan di waktu yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kita akan menangis jika misalnya kita mengetahui bagaimana Allah merunutkan doa-doa yang kita mau. Misalnya saya pengen punya anak, Allah itu akan menurunkan timelinenya itu dengan cara yang luar biasa. Dan kalau kita tahu, kita pasti akan menangis sama Allah. Jangankan masalah anak yang perihal besar, kita untuk minum aja satu teguk minum, kita akan nangis jika misalnya kita mengetahui bagaimana cara Allah untuk mengadakan air itu hingga bisa dengan mudah kita minum. Oke, mungkin itu aja, kita tutup dengan kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.